mengikuti apa namanya dengan keadaan karantina. Karantina mengundang kami untuk apa namanya ya, seminar yang mana salah satu penyakarma yang sedang diburu itu duta absoluta. Nah, duta absoluta itu lagi dihadang jangan sampai masuk, sehingga kami dimintain tolong, kalau ada tolong kami kabarin karena ini masih hama A1. Nah, apa yang tadi ditolak itu adalah duta absoluta atau jenis yang memang bukan A1, Pak. Jika memang itu A1 duta absoluta berarti di Purbalingga sudah ada. Itu seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua saya pengen dapat cerita dari Pak Andi tadi bagaimana cara mengatasi belakang kembara, biarpun di wilayah kami mungkin tidak pernah terjadi, tapi barangkali ini bisa menjadi pengalaman untuk kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Torik itu wujud ya? Wujud ya? Ya. Ini mahasiswa PKL yang di sini itu salah satunya mengaplikasikan Beveria untuk Wikipeda, dan tingkat kematiannya lumayan ya Mas Torik. Ini sayangnya karena mungkin apa ya, tidak koordinasi, jadi setelah mati dan sudah muncul sporulasi dibuang anunya, bukannya yang kena itu, yang sayangnya itu. Tapi Beveria ternyata efektif juga untuk Wikipeda. Nah ini mungkin bisa dikomentari, ya mungkin untuk laporan di Unsur bisa tambah literatur. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak dan Ibu. Yang duta absoluta itu memang hama yang di waktu kami ada international meeting dengan teman-teman Asia dan ASEAN, itu memang hama yang sedang di watch atau dipantau, ya, dipantau di tingkat regional. Karena kalau statusnya sih sebagai lead miner, jadi pengorok jauh, tapi tidak ada kemungkinan bahwa tidak ada kemungkinan juga bisa aja nama itu berapa sih waktunya untuk bisa bergeser tepat sekali. Sehingga mungkin nanti kalau Yuncewu barangkali kalau menemukan lagi di lapangan bisa dikirim ke kami. Saya kira kami akan dengan senang hati, mungkin nanti Pak Sumuka bisa membantu untuk identifikasi. Kan? Oke, jadi monggo. Oke, jadi apa, tidak perlu segan-segan karena tumbuh itu tutup atau sumur itu apa, atau apa, oh istilahnya apa itu monggo. Tapi kan kami ini kan sudah bisa busuk kesana kemari ya, jadi ini hubungan baik kekeluargaan ini saya kira yang harus dibangun sehingga semuanya nyaman dan semoga itu ada manfaatnya. Jadi nanti untuk memastikan kalau bisa dicari lagi di tempat awalnya, kemudian nanti bisa dikirim sampelnya ke kami. Nanti saya kira kami akan membantu untuk identifikasi. Semoga bukan duta absoluta. Tetapi kalau itu ya apa boleh buat itu yang pertama. Nah yang kedua mengenai Sumba Belalang Kembara. Jadi Belalang Kembara itu sebetulnya tidak hanya di Sumba. Jadi saya setelah menelusuri, karena sebetulnya saya berkecimpung dengan belalang itu kan juga karena baru ya kurang lebih setahun ya Pak Gandhi merengek-rengek, tahu Pak Gandhi kan? Ya. Karena saya nggak pernah punya pengalaman dengan itu, gimana gitu ya sudah lah. Kemudian saya masuk, saya belajar, dan akhirnya kemudian di Sumba itu sejak tahun 2019 sudah outbreak dan tidak pernah terselesaikan. Dan itu bukan outbreak yang pertama, sudah berulang kali dan siklusnya semakin pendek. Dan itu tidak ada di Sumba sebetulnya. Di tahun 2009 itu outbreak di Lampung, di Kalimantan, jadi di pulau-pulau lain outbreak. Jadi itu sebetulnya kami juga sangat khawatir, jangan sampai masuk pulau Jawa. Wah kalau itu nanti outbreak di Jawa luar biasa kerugiannya Pak. Wong kami menaksir di Sumba Timur waktu itu karena Bupati kemudian melonsing ada gerakan massal. Kami 3 hari sebelumnya sudah datang di sana, kami taksasi itu jumlahnya berapa di Sumba Timur, 24,5 miliar
Itu sudah dikendalikan sejak tahun 2000. Ya. Dengan kepadatan 1 meter persegi, kalau itu populasinya yang gregarius itu 20.000 belalang kembaran per meter persegi. Tumpuk telu, Pak. Jadi belalangnya tumpuk-tumpuk 3. Nah, maka yang kami kenalkan waktu itu satu, nggak pernah ada yang namanya pengamatan, pencatatan dan sebagainya. Sehingga itu yang kami masukkan dulu, kami buatkan tabel yang sederhana, cara ngamati nggak usah pakai drone dan sebagainya. Pokoknya yang ada apa? Yang ada adalah mata, kepala, tangan, kaki, ya. Maka ya sudahlah, kita mengkaitkan saja 1 kali 1, kemudian diprediksi berapa, luas serangannya berapa, sehingga ada data masuk, ya. Nah setelah itu kami kenalkan, maka pertama kali yang dilakukan apa? Pemetaan. Di mana saja di Sumba, Pulau Sumba ini belalang kembara itu ada. Karena yang ada kemarin sejak tahun 2009, oh ada di Sumba ya tembak, ada pestisida. Ini di sana kita nggak pernah tahu, di sana kita nggak pernah tahu, sehingga nggak pernah menyelesaikan. Maka prinsipnya adalah dipetakan, dikendalikan secara luas dalam waktu yang bersamaan dan kemudian berkelanjutan. Jadi yang kami kenalkan apa? Dari teknologi pengendalian yang ada, yang bisa itu cuma 2, 1 mekanik, 2 menggunakan insektisida. Gitu. Dan setelah tadi sejak Februari dan kemudian akhirnya di bulan November selesai kami, bulan Desember sampai sekarang saja itu di Sumba Timur, Sumba Tengah sudah tidak ada lagi belalang kembara yang gregarius. Kalau soliter itu ada, nanti bisa dilihat di koran-koran. Silakan kalau itu ditemukan, dan Pak TH itu Pak Arman, itu Pak Arman itu memang ke virus. Kalau untuk nanti ke jamur itu adalah Pak Tria Jaka. Sehingga nanti kalau misalkan Mas dan Mbak pengen konsultasi lebih detail, saya kira ke kedua beliau itu lebih pas. Tetapi intinya bahwa silahkan diuji, hanya jangan sampai begini. Kalau bekerja dengan entomopatogen, pastikan betul spesiesnya dari entomopatogen itu. Jangan sampai nanti spesiesnya nggak jelas, hanya menggunakan postulah Koch, kemudian disebarluaskan. Karena bisa saja kalau salah identifikasinya, dan itu tidak hanya insek patogenik, tetapi human patogenik, maka kita sebetulnya menyebarkan penyakit pada waktu yang sama. Dan itu pernah terjadi di tempat kita, meskipun belum sampai ke manusia, tapi sudah sampai ke mamalia, animalia. Maka kalau itu pastikan spesiesnya, dan spesiesnya itu sudah memang secara sejarah itu diketahui aman. Jadi kalau kita Metarhizium anisopliae, saya kira nggak ada orang itu. Bacillus thuringiensis, saya kira kita sudah aman. Tapi kalau hanya Bacillus saja, ya, seperti Paedomus tadi, Paedomus yang mana? Paedomus dermatitis itu jauh lebih berbahaya dengan Paedomus fucipes, meskipun dua-duanya itu mengeluarkan toksin yang bisa menyebabkan melepuh, ya. Tapi dermatitis jauh lebih berbahaya. Maka identifikasi itu jadi sangat penting. Maka Pak Kuta laku di mana-mana. Banyak juga kentang ya tadi ya. Nah, kentang itu meskipun ini bukan penyakit yang utama, tapi juga mengganggu sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu itu pernah melihat pudis ya, bintik-bintik coklat pada kulit kentang itu, pernah ya? Nah, itu bisa, kalau kita lihat cermat, bisa karena patogen, bisa karena tanah gitu ya, tanah yang nempel. Tapi bedanya mudah. Kalau itu patogen, terutama adalah Rhizoctonia solani yang nempel, itu tidak mudah dilepas, nempelnya kuat karena ada infeksi masuk. Tapi kalau tanah, digeser gitu aja sudah lepas, itu bedanya ya. Bedanya antara tadi pudis tadi karena patogen, tapi kalau itu membuktikan bahwa itu patogen atau tanah, caranya itu tadi saja, dikupas saja kulitnya. Kalau susah berarti Rhizoctonia solani. Kalau gampang berarti tanah. Atau kalau ingin menyakitkan ya itu Sclerotium yang berpecah-pecah coklat nempel pada kulit kentang tadi. Kalau ingin menyakitkan ya itu diisolasi. Pada PDA itu sangat mudah mendapatkan Rhizoctonia solani. Tapi belum menjadi utama. Ya, tapi mengganggu lah. Kan pengennya yang mulus-mulus ya.
Iya, Bris. Iya, adik mahasiswa, nama saya Subuta Sumber Berantas Tujuan Bajinan. Sumber Berantas itu nama dusun saya petani kentang Sumber Berantas. Tujuan bapak saya dari Pujon dan Tajinan, ibu saya dari Tajinan. Sangat bermanfaat bukan hanya untuk pendengar tapi juga bagi kami banyak belajar ya. Kalau ada fakultas pertanian ya, menarik sekali tadi ya. Mudi namanya pegawai. Dan kalau Dan kalau Mas dan Mbak membaca kan beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur itu kan ada yang keluarga yang bunuh diri dengan minum pestisida gitu ya. Jadi ini memang isu yang sangat besar. Jadi kalau kita di paling bawah waktu mendampingi petani itu belum berhasil, jangan merasa putus asa karena memang tidak mudah. Oke, 100% tanamannya terserang oleh pola. Nah ini yang kita harus hati-hati. Nah, kenapa ini hati-hati? Karena tergantung dari kita bagaimana memilih sama itu. Contohnya sekarang, Bapak Ibu kan kita mengikuti dan ini selalu banyak bermanfaat ya, banyak manfaat yang kita peroleh, ilmu yang sangat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas luar biasa kan, gak ada yang ngantuk ya. Kalau Bapak mengatakan hanya 3 jam berarti atau kurang nih, kurang. Kalau 3 jam berarti belum terpuaskan Pak. Sedikit saya tadi menambahkan apa yang dikatakan Pak Andi dengan Pak Richard. Kalau salary itu ibaratnya tidak menjadikan tolak ukur yang penting ya, tapi ucapan terima kasih dari kami biasa dengan kelompok petani begitu mengatakan terima kasih itu kayaknya nges di hati ya Pak begitu. Ini juga terlihat dari postur tubuh teman-teman sekarang. Dari pertama kali masuk itu langsing Pak. Sekarang langsung Pak. Mungkin dari yang merasa akan langsung tertunduk karena setiap kunjungan langsung disuruh dengan suruh itu berarti, atau bahkan ada yang pulang-pulang kok sama dulu ya Pak. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, boleh kan kami kangen seperti ini lagi Pak? Iya. Insya Allah next nanti dimudahkan kita punya kegiatan lagi bersama ya Pak. Walaupun tadi no budgeter, kalau misalnya tidak apa-apa ya Pak, itu kan realita kan. Nah, di budgeter misalnya ada forum Zoom seperti kemarin, Masya Allah itu luar biasa. Di saat SL semua bisa mengikuti, itu ibaratnya kayak kuliah gratis, ilmu gratis begitu. Apalagi teman-teman ini ada yang lagi mereka bekerja BOPT tapi juga sedang meneruskan. Jadi semakin menambah wawasan dari teman-teman. Saya juga terus terang. Saya rasa cukup ya pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah kita diberikan terang di luar. Jadi nanti teman-teman dalam perjalanan semoga diberikan kelancaran. Amin. Yang jauh juga. Amin.